Oke, mantap. Saya Mister Montaha. Haha. Saat ini posisi saya ada di pelengsengan pantai Desa Ngembo. Untuk apa saya di sini? Untuk membuat konten video pembelajaran bahasa Inggris. Materinya tentang gerund. Ialah bahwa barusan saya keluar dari kelas memberikan bimbel kepada anak kelas 6 yang mempelajari tentang gerund. Nah, sekarang saya video. Apa sih itu gerund? Gerund ialah kata benda yang dibuat dari kata kerja dengan menambahkan akhiran ing. Mantap. Apa? Gerund ialah kata benda jadian. Ringkasnya seperti itu. Kalau kita pahami menurut tata bahasa Inggris ialah didefinisikan sebagai berikut. Gerund ialah kata benda yang dibuat dari kata kerja dengan cara menambahkan akhiran ing. Itulah gerund. Asalnya kata kerja, lalu kemudian dirubah dijadikan menjadi kata benda. Caranya tinggal menambahkan ing di akhir kata kerja tersebut. Contohnya read artinya membaca. Ini masih kata kerja. Kalau kita ubah menjadi kata kerja ditambah ing menjadi reading, maka reading itu namanya gerund. Kemudian lagi cycle artinya bersepeda. Kalau kita jadikan gerund, kita tambahkan ing di akhirnya menjadi cycling. Artinya sama, bersepeda, namun beda status, beda nama. Cycling itu namanya gerund. Lagi paint artinya melukis, masih kata kerja. Lalu kalau kita ubah menjadi gerund, kita ubah menjadi kata benda, gampang. Tinggal kita tambahkan ing di akhirnya. Dari paint menjadi painting, artinya sama, melukis. Yang keempat, cook, memasak, masih kata kerja. Kalau kita menghendaki diubah menjadi bentuk gerund, gampang caranya. Tinggal menambah ing di akhirnya sehingga cook menjadi cooking. Kalau cook itu kata kerja, kalau cooking itu kata benda. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah bisa merubah kata kerja menjadi kata benda dalam bentuk gerund istilahnya, maka kita harus paham penggunaannya atau fungsinya. Fungsinya gerund itu adalah fungsi untuk jabatan objek dalam sebuah kalimat. Maka kata kerja yang saya rubah menjadi gerund tadi akan saya jadikan objeknya kata kerja like. Misalnya suka membaca, berarti likes reading, suka membaca. Suka bersepeda, berarti like cycling. Kalau suka melukis, berarti like painting. Kalau suka memasak, berarti like cooking. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba dibuat menjadi kalimat. Karena kalimat berarti kita butuh subjek untuk memulainya. Misalnya kita ambil namanya Vinda sebagai subjek. Vinda like reading on holiday. Vinda suka membaca saat hari libur. Yang kedua, Vinda likes cycling on holiday. Vinda suka bersepeda saat hari libur. Yang ketiga, Vinda likes painting on holiday. Vinda suka melukis pada hari libur. Yang keempat, Vinda likes cooking on holiday. Vinda suka memasak saat hari libur. Nah, semua kalimat-kalimat tentang gerund yang sudah saya contohkan tadi tidak ada yang perlu dipersalahkan. Semuanya adalah merupakan berita,
merupakan informasi, merupakan pernyataan bahwa Vinda suka membaca, Vinda likes reading on holiday, bahwa Vinda suka bersepeda, Vinda likes cycling on holiday, bahwa Vinda suka melukis, Vinda likes painting on holiday, bahwa Vinda suka memasak, Vinda likes cooking on holiday. Haha, mantap, seperti itu caranya. Namun nanti dalam soal ujian tentu tidak semuanya harus dipilih, harus memilih satu saja sebagai jawaban yang dianggap benar atau dikehendaki untuk dipilih. Caranya bagaimana? Caranya nanti adalah tergantung petunjuk. Yang saya maksud di sini adalah petunjuk gambar. Jika gambar yang muncul itu gambarnya orang memasak, berarti pilih memasak. Saya ulang, kalau gambarnya yang muncul itu gambarnya orang memasak, ya pilih cooking. Kalau gambar yang muncul itu gambarnya orang melukis, ya berarti pilih painting. Kalau gambarnya itu yang muncul gambarnya orang bersepeda, ya pilih cycling. Kalau gambar yang muncul itu gambarnya orang membaca, ya pilih reading. Ya katakan di sini gambar yang muncul atau gambar yang tampil adalah gambarnya orang sedang melukis. Berarti yang kita pilih adalah painting. Sehingga kalimatnya menjadi Vinda likes painting on holiday. Vinda suka melukis saat hari libur. Pasti benar. Dari mana taunya? Dari petunjuk gambar. Karena gambarnya yang muncul adalah gambar orang melukis. Maka dari itu kalau memilih reading salah, kalau memilih cycling salah, kalau memilih cooking salah. Jika yang dipilih adalah painting, jelas benar. Karena petunjuknya adalah gambar orang yang melukis. Nah seperti itu cara belajar bahasa Inggris. Ialah ujung-ujungnya di samping kita memahami grammarnya, kita pun harus paham bagaimana vocabnya. Maka satu persatunya vocab itu harus terkuasai. Tidak ada alasan untuk tidak menguasai. Siapapun yang namanya belajar sebagai prasyarat vocab bahasa Inggris harus dikuasai sepenuhnya dengan cara, ya banyak cara. Bisa lewat teman, orang, diri sendiri, buka kamus, itu merupakan senjata. Mantap. Dari saya, Mr. Muntaha. Jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Semangat, jangan menyerah, apalagi putus asa. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dan salam apa adanya, bukan ada apanya. Wassalam, selamat belajar. Dadah.